Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Dan ada sukacita Amin. pagi hari ini. Amin. Untuk kabar baik bagi setiap pribadi, bagi setiap keluarga. Amin. Ada jiwa yang lama baru kembali. Ya, selamat hadir, selamat datang. Ya, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Amin. Baik Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya awali renungan hari ini dengan sebuah pernyataan yang menegaskan kita bahwa sesungguhnya kita umat Tuhan sangatlah berbeda, ya, sangatlah berbeda. Hal ini harus kita sadari dan harus kita ketahui. Dan satu-satunya kita berbeda dengan iman kepercayaan yang lain, ya, satu-satunya. Dan ini orang Kristen harus fokus kepada ini, ya. Sehebat apapun teologianya, sehebat apapun pengajarannya, tapi hal ini haruslah menjadi penekanan-penekanan di dalam khotbah dan pengajaran, bahwa kita sangat berbeda dan hanya satu-satunya keyakinan dan keagamaan di dunia ini. Karena apa? Karena kita punya Juru Selamat. Apa perbedaannya sebenarnya, ya? Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah bahwa seluruh agama yang ada di dunia ini tentu memang mengajarkan kebaikan, ya. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan, dan tidak ada yang mengajarkan kejahatan. Hanya perbedaannya bahwa semua agama yang ada di dunia ini menekankan bahwa manusia inilah yang terus mengeluarkan yang ada padanya, kebaikan yang ada di dalam dirinya, untuk dia terapkan di tengah-tengah hidupnya supaya dia bisa mencapai tujuan akhirnya. Karena rata-rata mengatakan tujuan akhir itu nanti ada kehidupan yang akan datang yang tentu bersama-sama dengan Tuhannya, ya. Tapi perbedaan kekristenan bukan berdasarkan apa yang ada pada kita, melainkan meresponi, mempercayai bahwa Yesus telah melakukan karya yang besar. Yesus telah melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dan yang menjadi posisi dan tugas kita adalah meresponi dan mempercayai apa yang telah Yesus kerjakan itu. Dan inilah menjadi dasar bagi kita beraktivitas yang tidak berbeda dengan aktivitas mereka. Aktivitasnya sama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tapi perbedaannya adalah bahwa aktivitas kita didasari oleh percayanya kita dan respon kita akan Yesus sebagai juru selamat kita. Di sini letak perbedaannya, saudara-saudaraku yang dikasih. Dan kalau saya analogikan lagi bahwa pengajaran-pengajaran agama yang di luar sana sepertinya bahwa kehidupan yang mereka tuju, yang tentu adalah Tuhan yang mereka percayai, ada di sana, tapi posisinya Tuhannya itu hanya memberikan aturan-aturan, rambu-rambu, hukum-hukum yang akan dilakukan oleh umatnya.
Dan tentu umat ini akan sukses nanti bertemu dengan Tuhannya dalam kehidupan yang akan datang itu tergantung bagaimana kemampuan manusia ini menjalankan segala aturan-aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan itu. Dan bisa kita bayangkan bahwa Tuhan mereka itu hanya sebagai orang yang memantau saja, menyaksikan saja, di mana umat ini berjuang dengan segala daya upayanya, dan Tuhan ini menyaksikan, dan Dia tidak bisa ikut ambil alih, tidak berperan. Prinsipnya, aku sudah membuat aturan. Aturannya apa? Yang harus kamu kerjakan dan yang harus kau hindarkan, gitu ya. Yang harus kamu lakukan dan yang harus engkau jauhkan, itu. Yang dua ini saja. Tapi saudara dikasih Tuhan, ketahuilah bahwa engkau dan kita semua adalah umat yang memiliki juru selamat, yang dimana seperti misalnya dalam perjalanan, Dia tidak hanya menunggu di tempat akhir, melainkan bersama-sama dari startnya, bersama-sama di sepanjang perjalanannya, dan akan tiba bersama-sama di finishnya. Amin. Amin. Bisa tahu bedanya? Kalau di sebelah sana Tuhannya berada di tempat finish dan umatnya memulainya dari start, dan mereka berjuang di dalam segala perjalanannya dengan ketentuan, mengerjakan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Tuhan yang menunggu di sana. Sedangkan kekristenan tidak seperti itu. Yesus sudah datang, sudah turun. Maka mulai dari start, Dia sudah menyertai saudara dan saya. Amin. Dia menyertainya. Mulai dari start, sepanjang perjalanannya, Dia terjadi interaksi. Mau ngobrol, mau diskusi, Dia bersama-sama dengan kita. Dan akan sampai di garis finishnya. Amin. Apakah saudara bersuka dengan hal itu? Apakah saudara berbahagia dengan pemahaman yang seperti ini? Oleh karena itu kekuncinya di sini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya akan terus tegaskan hal ini. Percayalah bahwa pada saat kita melakukannya, kita tidak dibiarkannya untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, melainkan Dia ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, coba saya ajak kita membuka Matius pasalnya yang ke-9 ayat 28. Matius 9. Kita baca ayat 28 dan 29, ya. Sudah? Kita baca. 2, 3 ya. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu padanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ya. Jadi ada dua posisi, ada dua inisiatif, ada dua respon. Begitu ya. Ada inisiatif, ada respon. Di mana Yesus tadi mengajukan pertanyaan kepada kedua orang buta ini. Ya, apa pertanyaannya? Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?
Dan respon orang yang sakit itu adalah, ya Tuhan, kami percaya. Gitu ya. Jadi berarti tugas orang-orang percaya dalam meresponi. Percaya saja, gitu ya. Percaya. Dan inilah yang harus kita ketahui, bagaimana Tuhan yang mengasihi kita dan bagaimana kita mempercayai kasih-Nya. Di mana Tuhan telah mengerjakan karyanya yang luar biasa, dan tugas kita adalah percaya kepada apa yang sudah dikerjakannya. Dan ayat 29 dikatakan, yang B-nya saja ya, jadilah kepadamu menurut iman. Jadi saat kita percaya kepada apa yang Yesus lakukan bagi kita, maka dampak daripada percayanya kita akan kita alami bahwa terrealisasilah di dalam kehidupan kita. Kedua orang ini menjadi sembuh. Ya, kedua orang ini menjadi sembuh. Dan hari ini saya akan menambah di pertanyaan ini. Ya, karena di ayat-ayat yang lain justru ada pertanyaan seperti itu. Kalau dikatakan tadi apa? Percayakah kamu bahwa aku dapat? Bahwa aku sanggup? Bahwa aku mampu? Ya, sanggup, dapat, mampu. Dan barangkali semua orang di dunia ini tidak pernah meragukan ini akan kemampuan Tuhan. Tapi kadang-kadang yang menjadi pertanyaannya, dan barangkali keraguan, kekhawatiran kita, kebimbangan kita yang menimbulkan pertanyaan yang kedua ini, yang mungkin kita akan menjadi canggung untuk mengatakannya. Apa itu? Percayakah kamu bahwa aku mau? Amin. Amin. Percayakah engkau bahwa aku mau menolongmu? Kalau tadi, percayakah kamu bahwa aku mampu menolongmu? Tapi yang kedua, percayakah kamu bahwa aku mau? Sekarang dia ajukan pertanyaan ini kepada kita semua. Apa kita semua yang ada di tempat ini percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita? Amen. Dan pertanyaan yang kedua, apakah Tuhan itu mau menolong kita? Amen. Jadilah kepadamu sesuai dengan ya. Jadi apapun persoalan kita, apapun problema kita, ketahuilah, percayalah bahwa Yesus sanggup menolong kita. Dan juga Yesus mau menolong. Baik, mari kita katakan, Yesus sanggup menolongku. 2, 3. Yesus sanggup menolongku. Satu lagi, Yesus mau menolongku. Miliki ini dalam hidup sehari-hari. Yesus sanggup menolongku. Dan Yesus mau dan sangat teramat mau. Jadi jangan ragukan apakah dia mau ya. Kalau kesanggupannya sih kadang-kadang saya tidak ragukan. Tapi pertanyaannya, apakah dia mau menolongku sementara aku manusia berdosa? Ini delik yang terjadi di kekristenan. Terlebih-lebih karena kelemahannya mungkin tersilap, tergelincir di dalam satu peristiwa, dan ini membuat keraguan itu. Apakah dia masih mau menolongku? Kalau sanggupnya aku tidak ragu, pasti dia sanggup. Tapi apakah dia masih mau menolongku? Padahal aku tadi sudah melakukan kesalahan. Karena ini diajarkan Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, diajarkan. Yang membuat bahwa kasih Tuhan itu tergantung
dari posisi kita. Padahal kasih Tuhan itu, sedangkan dalam lagu dikatakan kasih ibu sepanjang, ya kasih ibu aja sepanjang masa. Kasih ibu aja dibilang sepanjang masa. Sementara kasih Tuhan bisa dipengaruhi oleh sikap dan perilaku kita. Ini adalah sebuah pemahaman yang tidak benar. Tapi kalau engkau merasa engkau sudah melakukannya, tinggalkan kesalahanmu itu saja. Tapi jangan kau katakan bahwa Tuhan tidak mau lagi menolong. Mari sekali lagi katakan, Tuhan sanggup menolongku. 2, 3 ya. Tuhan sanggup menolongku dan Tuhan mau menolong. Ya, mari hidupi terus dan ini jangan ragu. Dan inilah yang membedakan, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa agama yang mengajarkan kebaikan di luar sana, tapi sangat berbeda dengan kekristenan, di mana kita memiliki juru selamat kita. Amin. Amin. Dan tentu prinsip ini adalah merupakan holistik, keseluruhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya pada saat kita sakit, bukankah kita saat meminta pertolongan untuk kita terlepas dari mara bahaya, bukan hanya karena kita lepas dari himpitan keuangan, bukan hanya kita mendapatkan peluang, mendapatkan sebuah pekerjaan, akan rasa percaya kita, dia sanggup dan mau menolong kita. Tetapi hal ini lebih luas lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam sendi-sendi kehidupan kita, yang terus menerus saya sampaikan di tempat ini, bahwa seluruh potensi, seluruh keberadaan kita, seluruh aktivitas kita harus terus terfokus dan bersumber darinya. Ya. Kekuatan, kepintaran, kegagahan, kecerdasan kita harus kita percaya bahwa itu bersumber dari Dia. Aktivitas kita sehari-hari, melakukan perbuatan di dalam kehidupan sehari-hari, aksi-aksi sosial, berderma, menjadi seorang dermawan, tapi harus kita ketahui bahwa seluruh aktivitas kita itu sangatlah kita percayai bahwa itu datangnya dari Dia. Dialah yang menyanggupkan kita, Dialah yang menjamah hati kita, Dialah yang menyertai kita, Dialah yang menghantar kita untuk kita masuk di dalam dunia sehari-hari. Apakah aksi-aksi sosial, apakah diakonia yang kita lakukan, sehingga terhindar dari kita rasa keakuan kita, terhindar nantinya dalam diri kita untuk kita butuh pujian-pujian orang. Dan pada saat pujian itu kita tidak peroleh, maka sebaliknya yang datang adalah kekecewaan. Ya. Dan hal ini tidak jarang terjadi. Di tengah-tengah pelayanan pun tidak jarang terjadi. Ya, sering terjadi. Karena apa? Karena tanpa disadari bahwa kita masih terkontaminasi sebagaimana pemahaman keyakinan yang ada di luar sana. Yaitu mereka masih berjuang dengan kebaikannya, berjuang dengan kemampuannya, berjuang dengan kehebatannya, yang mengatakan bahwa dia adalah seorang yang baik, yang seorang dermawan, yang suka peduli, pemurah, ya. Tapi mereka masih yakin di dasar mereka untuk melakukan aksi ini adalah karena perjuangannya. Sepertinya dia melupakan bahwa dari start pun Yesus sudah bersama-sama dengan dia. Dia mengenyampingkannya, dia melupakannya
bahwa sesungguhnya ada Yesus bersama-sama dengan dia di sepanjang perjalanan. Perjalanan itu berarti artinya aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dan dalam hal apa itu saudara dikasih Tuhan? Coba kita melihat di dalam Efesus 2. Efesus 2. Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Ini termasuk ayat yang favorit ya. Efesus 2 ayat 8, 2-3 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan memberikan sebuah ilustrasi dalam hal ini, yaitu ini adalah kemitraan. Amin. Amin. Kemitraan. Allah berfirman dengan kita, Allah bermitra dengan kita, bersinergi dengan kita. Dia memberikan kasih-Nya, kasih karunia itu darinya. Tapi kemitraan kita berarti harus menyambutnya. Kita sambut dengan apa? Dengan apa? Iman. Amin. Harus ada dua-duanya. Benih bersinergi dengan apa dalam petani? Benih bersinergi dengan tanah. Wadahnya. Benih bersinergi dengan tanah. Sekarang kasih karunia yang datangnya dari Dia, bermitra dari kita, yaitu kita responi dengan iman, ya, iman saja. Lupakan actionnya, karena action itu akan timbul dengan sendirinya. Pada saat benih telah ditanam, tanah meresponi benih itu, maka dengan sendirinya tumbuh tunas kehidupan yang baru. Jadi penekanan di sini adalah kita bersinergi, bahwa Dia memberikan kasih karunia kepada kita dan kita bisa menyambutnya, meresponinya dengan iman, percaya. Bukan karena kita menyiapkan kebaikan kita, bukan kita mempersiapkannya dengan segala kehebatan kita, tetapi kita meresponinya, menerimanya dengan iman. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Di dalam Alkitab sangat banyak sebagai gambaran bagi kita bagaimana kuatnya respon dengan iman itu. Sebagaimana perempuan yang pendarahan 12 tahun, apa responnya? Asalku jamah ujung jubahnya, saya sembuh. Karena dia apa? Karena dia tahu bahwa Yesus sanggup melakukannya. Dan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari pun demikian. Dan juga saudara-saudara dan kita semua menjadi orang-orang percaya hanya karena saudara menyambutnya dengan iman. Ya, ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi saudara-saudara dan kita semua menjadi diselamatkan, terlepas itu dari kebaikan manusia. Bahkan dikatakan Allah datang
untuk orang-orang berdosa, ya. Dan bahkan dianalogikan bagaikan dokter yang datang kepada orang-orang yang sakit, ya. Jadi jangan ada orang yang menyombongkan diri, jangan ada orang yang memegahkan hati. Dia selamat karena kebaikannya, dia selamat karena reputasinya, dia selamat karena ketokohannya. Tetapi firman mengatakan bahwa kita diselamatkan hanya karena kasih karunia yang kita responi dengan iman. Jadi oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, janganlah kita hanya mengetahui, mempercayai bahwa Yesus itu sanggup. Sepertinya sebuah pengetahuan saja. Benar, Yesus itu sanggup. Dia maha kuasa. Sepertinya kita lebih tahu akan tentang dia, tapi kita tidak tahu bahwa apakah aku percaya sungguh-sungguh kepadanya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau tugas dan posisi Tuhan kita tidak ragukan bahwa dia sesungguhnya sanggup dan juga mau. Persoalannya adalah dari kita ini, apakah aku sungguh-sungguh percaya? Apakah aku ini telah dirasuki oleh pengajaran-pengajaran yang lain yang menuntut supaya harus ini dulu, saya harus gini dulu, saya harus memiliki syarat-syarat. Ada nggak syaratnya kita menerima keselamatan itu? Ada syaratnya? Ada syaratnya? Hah? Ada nggak syaratnya? Syaratnya hanya satu. Percaya. Amin. Tentu ada syaratnya. Tapi syaratnya adalah percaya. Dan jangan engkau anggap enteng kepada follow up-nya. Jangan orang-orang menganggap enteng lanjutan daripada hal ini. Kemitraan ini, lanjutan kemitraan ini jangan dilecehkan. Akan bermunculan nanti aksi-aksi yang luar biasa. Sebagai apa? Sebagai syarat atau sebagai apa? Sebagai buah. Sebagai hasil. Sebagai dampak. Maka sesungguhnya kalau benar-benar ini dihidupi orang Kristen, maka dalam kehidupan sehari-hari akan bermunculan buah-buah yang dapat dirasakan oleh banyak orang di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, coba lihat di dalam Galatia 3. Galatia 3 ayat 6. Kalau tadi keselamatan kita terima adalah dengan iman, ya. Baik, sekarang kalau kita sudah selamat, banyak orang mengakui keselamatan ini, tetapi hidup di dalam keselamatan ini masih mereka pikirkan bagaimana unsur pribadinya, bagaimana syarat-syarat dari pribadinya untuk mengisi keselamatan ini, ya. Yang mereka menganggap pada saat ini tidak terrealisasi, keselamatan ini akan diragukan. Padahal karena apa? Karena mereka selalu memakai kerjakanlah keselamatanmu. Ya, ada firman Tuhan mengatakan kerjakanlah keselamatan. Apakah kita mengerjakan keselamatan kita? Kita mengerjakannya tanpa kekuatan dari diri kita. Kenapa? Karena lanjutan firman itu, kerjakanlah keselamatanmu. Apa dikatakan? Karena Allah lah
yang mengerjakannya. Ya, Yesus ada di dalam kita. Jadi percaya kembali, percaya sesungguhnya bahwa kita disertainya dari mulai garis start sepanjang perjalanan dan sampai ke finish akhirnya. Dia yang melakukannya. Oleh karena itu, relakan dirimu, berikan dirimu, berikan kesempatan lebih leluasa dia memakai engkau untuk mengerjakan pekerjaannya melalui hidup kita. Amin. Amin. Dan sebagaimana itu dikerjakannya, menyelamatkan kita, dan bagaimana kita hidup di dalam keselamatan itu, di mana kita mengerjakan keselamatan itu, dan dia sendirilah yang berperannya. Dengan kita percaya, dia leluasa untuk mengerjakannya. Dan kita dijadikannya bukan hanya kita diselamatkan, tetapi kita memiliki status yang luar biasa, yang berbeda dengan yang lainnya, yaitu Galatia 3 ayatnya yang ke-6. Kita baca sama-sama. 2-3 ya. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi percayanya kita lah menjadikan kita, telah dijadikan kita menjadi orang yang benar, menjadi orang benar. Pertanyaannya, seberapa banyak orang Kristen yang percaya bahwa sesungguhnya dia orang benar? Saya percaya kalau hal ini dikacaukan dengan pemahaman-pemahaman di dunia sana, maka banyak orang Kristen hari ini yang tidak percaya bahwa sesungguhnya dia adalah orang benar. Pertanyaannya kepada kita, percayakah saudara-saudara bahwa saudara adalah orang benar? Percayakah saudara bahwa saudara adalah orang benar? Amin. Percaya. Tetapi orang Kristen sudah dikacaukan oleh teologi yang menuntut kriteria-kriteria yang dimiliki oleh orang Kristen sendiri. Karena mereka sudah membalikkan bahwa perilaku yang benar menjadikan dia menjadi orang benar. Padahal yang sesungguhnya adalah duluan menjadi orang benar, baru melakukan hal yang benar. Karena menjadi benar tidak akan bisa terjadi kalau mengandalkan kekuatan manusia. Hanya karena kita percaya. Abraham itu banyak melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, tetapi dia percaya. Raja Daud juga banyak, dan banyak tokoh-tokoh di Alkitab ini yang sesungguhnya kalau ukuran moral, tapi kelebihan mereka adalah mereka sungguh-sungguh percaya. Dan akhirnya mereka sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran yang telah mereka terima. Maka orang Kristen pun akan engkau perjalananmu sekian tahun ke depan, tapi jangan rusak fondasi ini, jangan rusak dasarnya ini. Kalau dasarnya ini kacau, maka berpuluh-puluh tahun pun engkau sebagai orang Kristen sama aja. Ya, kita jujur hari ini, banyak yang tidak menjadi contoh, banyak yang tidak menjadi teladan, dan bahkan orang-orang Kristen baru menjadi kaget. Petobat-petobat baru itu banyak kaget. Loh, ternyata seperti itu kok katanya. Kenapa? Karena dasar ini kacau.
menganggap bahwa perilakunya, syarat-syaratnya itulah yang membuat dia menjadi orang benar, menjadi orang kudus. Sehingga mereka menganggap perbuatan yang sedikit akan merombak dasar ini. Padahal dikatakan dasar itu kokoh bagaikan batu karang, tidak bisa dihempas. Jangan kita bangun rumah kita di atas pasir, datang hujan rontok dia, dihanyutkan. Tapi kalau di atas batu karang, tidak tergoyahkan. Ada lagi orang yang mengatakan bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya tidak akan pernah lagi luput, tidak akan pernah lagi melakukan perbuatan dosa, katanya. Jadi kalau orang luar mengatakan, loh kalau saya masih melakukan dosa, ya berarti keselamatannya masih diragukan, katanya. Tapi kalau itu menjadi ukurannya, jujurlah hai orang Kristen, sekalipun menjadi pendeta. Karena dikatakan dosa di Kristen tidak ada dosa besar, dosa kecil. Kita sudah terpengaruh dengan dunia ini. Kita menganggap dosa itu kalau spektakuler, membunuh, merampok, itu dosa. Padahal firman Tuhan berkata, jika engkau mau melakukan perbuatan baik tapi tidak dilaksanakan, engkau sudah berdosa. Artinya tidak pernah luput dari dosa itu. Tetapi kalau dasar ini kita kokoh kuat, maka frekuensi melakukan perbuatan dosa itu, saya percaya akan semakin jarang, dan semakin jarang. Amin. Amin. Aku orang benar. Kesalahan itu, makanya pada minggu kemarin saya sudah katakan bertobat bisa berapa kali? Bertobat berapa kali? Bertobat berkali-kali. Itu bertobat meninggalkan kesalahannya. Ya, tinggalkan. Saya mau mengajak supaya semakin banyak kita, kalau mau berkoar-koar lah di tempat sana. Karena dasar ini sudah dirusak juga begitu ya. Dan saya tahu sebenarnya niatnya adalah niat baik. Niatnya niat baik. Tetapi baik benar tidak sama. Baik dengan benar berbeda. Niatan mereka baik, tetapi ternyata tidak benar. Ya. Oleh karena itu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita semua yang dikasihi oleh Tuhan, satu lagi ayat 2 Korintus 5 ayat 7. Sudah? 2, 3 ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Jadi hidup kita sesungguhnya hidup karena percaya. Walaupun belum kita lihat, mari belajar terus percaya. Di dalam pandangan kita belum terrealisasi, tapi biarlah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan ini. Sekali lagi kita baca tadi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya percaya Tuhan sanggup dan mau menolong saya. Dan saya percaya itu telah direalisasikannya di dalam hidupku. Loh, kamu udah lihat? Ya, aku lebih percaya daripada pandangan fisik, ya. Karena percaya itu berada di bagian diri kita yang paling inti. Apa itu? Roh kita. Mari berjuang Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan.
Tentu saya rasa tidak gampang memang. Karena apa? Sebagaimana Petrus yang berjalan di atas air, apa yang mempengaruhinya? Mempengaruhinya adalah lingkungan, udara yang dingin. Dia melihat bagaimana air, dia menjadi bimbang dan ragu. Jadi untuk percaya yang sudah ada dalam roh kita, terrealisasi di dalam jiwa dan tubuh kita, tentu banyak yang bisa menghambatnya, mengganggunya. Oleh karena itu mari kita mulai belajar untuk mengatakan, aku tidak percaya kepada apa yang aku lihat ini. Yang barangkali justru orang lain nanti akan merasa aneh terhadap diri kita, karena orang lain masih melihat apa yang ada di depan matanya, mentertawai kita bisa-bisa. Karena banyak anak-anak Tuhan yang seperti itu. Aku sudah sembuh katanya. Orang lain melihat, sembuh bagaimana itu? Tidak tahu dia. Berhalusinasi dia katanya. Dia bilang dia udah sembuh. Misalnya gondok, misalnya, aku sudah sembuh, terima kasih Tuhan telah menyembuhkan gondok saya katanya. Orang-orang melihat gondoknya masih gede. Orang-orang bilang, ini udah apa? Semua orang tahu kok, gitu kan? Kan ada kisah seperti itu kan? Akhirnya pendetanya yang menasihati dia ya. Setelah berkali-kali dia kesaksian mengatakan bahwa tumornya sudah sembuh, tahu masih nongol tumornya itu gede. Jadi orang-orang menjadi bosan, kesaksian melulu dia bilang tumornya sembuh, tahu siapapun bisa melihat tumornya masih nongol gitu gede. Dan jemaat memprotes pendetanya, jangan dikasih lagi lah kesaksian, dia itu malu-maluin Tuhan itu. Katanya sembuh tumornya, tahu itu masih di situ nongol tumornya. Datang pendetanya itu kan, maaf Bu ya, kita percaya. Tapi banyak jemaat yang protes Bu. Dimana ibu selalu bersaksi bahwa tumor ibu sudah sembuh, tapi mereka lihat katanya tumornya masih ada. Malu-maluin katanya, jangan lagi ya kesaksiannya katanya. Tahu minggu berikutnya dia kesaksian sebelumnya dia apa? Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak ragu, aku percaya bahwa aku sudah sembuh. Namun ternyata umatmu tidak percaya. Tunjukkan Tuhan supaya mereka percaya. Apa yang dilihatnya? Saat itu tumornya kempes hilang. Maka kesaksiannya apa kira-kira? Apa ku bilang dan apa katanya, gitu. Apa ku bilang, apa katanya, gitu ya. Jadi saudara kasih Tuhan harus kita kalahkan. Dan biarlah kita sebagaimana yang tertulis di 2 Korintus ini, bahwa kami hidup karena percaya. Jangan seperti jamaat pada umumnya, bahwa mereka hidup masih mengandalkan penglihatan. Jadi inilah perbedaannya Bapak Ibu Saudara yang dikasih itu. Perbedaannya Allah kita, Allah yang hidup. Di mana buktinya dia Allah hidup? Dia bisa datang menemui orang-orang ciptaannya. Jadi jangan kita menjadi ragu kalau ada kesaksian yang mengatakan bahwa Yesus menemui mereka di rumahnya atau di kamarnya atau lagi berdoa atau bagaimana. Jangan kita ragu. Dan bahkan kalau saya secara ekstrim barangkali, karena orang-orang selalu mempertanyakan, kalau Yesus datang, dan memang banyak orang mengatakan tidak terlalu nyata wajahnya karena bersinar. Tapi sekiranya Yesus datang, dia langsung berwujud sebagai manusia. Ya, apakah dia sanggup? Sanggup dia datang? Sanggup datang.
saya, cara berpikirnya saya. Selalu orang sebagaimana wujudnya, fisiknya. Apakah seperti yang di kalender itu? Saya percaya Bapak Ibu, sekiranya dia datang ke orang-orang Afrika sana dan dia berwajah seperti orang Afrika, apakah bisa? Apakah bisa? Jangan bikin kalender itu jadi patokan. Mau gondrong, mau apapun. Karena dia maha kuasa. Kalau dia datang ke Tiongkok, ya mungkin bermata sipit, terserah dia. Tapi satu hal yang membedakan apa? Firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya mencuri, membunuh, dan kehadirannya itu merusak kita apa enggak? Tapi kehadirannya kalau membentuk kita, membawa kita lebih dekat kepadanya, hanya ada dua saja. Pencuri datang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang memberi hidup berkelimpahan. Dan kaitannya saudaraku yang dikasih Tuhan, di mana kemitraan ini, yaitu kita tahu bahwa dia sudah bekerja bagi kita, sudah melakukan karyanya. Persoalannya, apakah kita sungguh-sungguh percaya? Kalau dikatakan dia sudah mengampuni kita satu kali untuk selama-lamanya, pertanyaannya, apakah kita percaya? Gimana tempat diri percaya? Percaya? Kalau sudah percaya, miliki itu. Karena saya tahu bahwa lebih banyak gereja yang mengajarkan yang berbeda. Gereja-gereja besar yang terus berulang-ulang, mereka minta ampun karena mereka sesungguhnya belum percaya. Tentu karena belum percaya. Akhirnya tidak muncul kita perbedaan dengan dunia ini. Itu makanya dari awal sudah langsung saya bawa bahwa sesungguhnya kita berbeda. Dan puji Tuhan ya, saya belakangan ini bikin Facebook. Ada yang menjadi nge-like yang tadinya mereka protes apa yang saya upload itu ya. Dia protes. Setelah diprotes saya jawab. Akhirnya dia yang terakhir membawa doa Bapa kami itu. Ya. Tahu doa Bapa kami? Ya, ampunilah kesalahan kami sebagaimana kami. Kenapa jawaban saya? Dan saya percaya itulah membuka hatinya. Bahwa itu Yesus lakukan sebelum dia menuntaskan karyanya dengan kematian dan kebangkitan. Kalau Yesus sudah mengatakan bahwa kita sudah diampuni satu kali untuk selama-lamanya, percayalah. Dalam kesalahan apa? Dalam semua kesalahan. Berarti boleh melakukan kesalahan? Ya tentu dia tidak menginginkan kesalahan dilakukan oleh anak-anaknya. Karena bagaimanapun dia akan kasihan kalau anak-anaknya digebukin oleh dunia ini. Dan bukan hanya dunia ini. Kalau orang Kristen yang melakukan perbuatan dosa, maka itu namanya membuka celah bagi iblis untuk dia masuk dan merusak orang percaya itu. Mau nggak? Mau nggak supaya kita dirom-rom oleh iblis? Tidak. Oleh karena itu, janganlah lakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dan bagaimana itu terjadi? Maka kemitraan itulah yang menyanggupkan kita, menuntun mengarahkan kita untuk semakin kita menjauh dari perbuatan dosa yang merupakan apa? Buah-buah dari keselamatan yang telah kita terima.